Baik, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Sidik Nuryanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Surakarta. Di video ini saya akan membuat koneksi antar materi keterkaitan dari modul 1, modul 2 hingga saat ini yaitu modul 3.1. Di sana ada beberapa pertanyaan yang memang harus saya jawab. Yang pertama, kaitkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin. Kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara seorang tokoh pendidikan dengan filosofinya Engar Sosong Tulodo, ing Madya Manengun Karso, Tutwuri Handayani. Dalam filosofi tersebut, Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Begitu juga kelak ketika seorang pendidik ini nanti menjadi pemimpin, harus menjadi pemimpin yang bisa dijadikan contoh bagi para timnya atau bagi para anggotanya. Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus memberikan contoh pengambilan keputusan yang bijaksana sesuai dengan nilai-nilai dan moral yang diteguh oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi ini mengajarkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin. Pertanyaan kedua yaitu pengaruh nilai-nilai pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang itu sangat berpengaruh pada prinsip-prinsip yang mereka ataupun seorang pegang teguh dalam pengambilan keputusan. Untuk nilai-nilai itu bisa nilai moral, kemudian nilai etika, dan nilai sosial, yang mana semuanya itu akan membentuk kerangka kerja untuk memilih tindakan yang tepat dalam situasi dilema. Apakah itu bisa dilema etika ataupun bisa itu dalam baik dilema etika maupun rujukan moral. Sebagai contoh, individu dengan nilai-nilai yang kuat terkait kejujuran itu akan memilih keputusan yang jujur, meskipun secara pribadi tidak menguntungkan. Namun di satu sisi jika ada nilai sosial yang lebih diunggulkan, jadi mungkin dalam pengambilan keputusan dia lebih menggunakan hati ataupun karena belas kasihan seperti itu. Makanya dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah kita mengambil keputusan sesuai dengan nilai yang berlaku. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu hubungkan materi pengambilan keputusan dengan coaching dalam pembelajaran. Coaching itu dapat membantu individu dalam mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang efektif. Dalam konteks pendidikan, proses coaching dapat membantu peserta didik ataupun murid memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil. Di situ mempertimbangkan berbagai aspek, selanjutnya merumuskan strategi untuk menghadapi dilema. Dengan proses coaching ini diharapkan dapat membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Jadi kita ketahui bahwa dalam proses coaching itu proses penggalian beberapa strategi oleh coach sendiri, sehingga di sana merumuskan sebuah solusi alternatif penyelesaian. Dari situ coach dituntut untuk bisa mengambil keputusan dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang ada, dan tentunya hasilnya adalah diambil keputusan yang tepat.
Pertanyaan yang keempat adalah pengelolaan aspek sosial emosional guru dalam pengambilan keputusan etika. Kemampuan seorang guru dalam mengelola emosi atau menyadari aspek sosial emosional itu akan berpengaruh pada cara mereka dalam menangani masalah dilema etika ketika terjadi di kelas. Bagi saya, guru yang memiliki kepekaan terhadap perasaan dan nilai-nilai siswa itu dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung melalui diskusi yang terbuka tentang masalah etika. Adapun selain itu, guru juga dapat memberikan panduan moral kepada siswa untuk pengambilan keputusan yang tepat. Jadi sebelumnya mungkin guru bisa mengajak anak yang punya masalah itu berelaksasi dengan metode stop, kemudian menenangkan diri. Habis dari situ memberikan kesadaran kepada mereka tentang beberapa masalah yang dihadapinya sehingga bisa ditemukan solusi pemecahan masalahnya. Pertanyaan yang kelima yaitu kaitkan studi kasus moral atau etika dengan nilai-nilai pendidikan. Kita ketahui bahwa ada bujukan moral, ada juga dilema etika. Dalam pendidikan, seharusnya seorang pendidik atau guru itu dalam membuat penyelesaian masalah tentu berdasarkan nilai-nilai dari yang dianut oleh pendidik tersebut. Pendidik atau guru seharusnya dapat menggunakan kasus-kasus ini sebagai kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak, seperti halnya nilai integritas, kemudian nilai tanggung jawab, nilai berempati kepada siswa. Ini membantu siswa memahami pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa juga mengajarkan kepada anak tentang dilema etika, bahwa dalam setiap kehidupan ataupun komunitas kita, baik itu sekolahan maupun lingkungan kerja, itu pasti ada dilema etika. Sehingga dalam dilema etika itu yang mana keduanya benar, kita dituntut harus bisa memilih jalan tengah atau membuat jalan tengah sebagai win-win solution, atau tidak ada yang merasa dirugikan, seperti itu. Adapun untuk rujukan moral, kita meminta kepada anak untuk memilih salah satu yang benar, karena berdasarkan aturan ataupun norma yang ada, seperti itu. Kita tidak boleh main-main dengan yang namanya melanggar norma hukum ataupun norma agama, seperti itu. Pertanyaan yang keenam, tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika gitu. Tantangannya bagi saya itu bervariasi ya, tinggal tergantung pada konteks dan lingkungan pendidikan gitu. Beberapa tantangan dapat melibatkan itu bisa tekanan dari berbagai pihak, mungkin bisa teman kita ataupun atasan kita gitu, yang mana memegang ataupun mempunyai pandangan yang berbeda terhadap sebuah kasus, seperti itu. Untuk selanjutnya, tantangan itu bisa juga berasal dari kultur atau kebudayaan yang ada di sini, yang mana itu terkadang berbenturan dengan norma ataupun nilai yang dipegang, norma atau aturan yang berlaku, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan ke-7, pengaruh pengambilan keputusan pada pengajaran yang memerdekakan murid. Pengambilan keputusan dalam pendidikan sangat berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid. Ketika pendidik membuat keputusan yang mempertimbangkan potensi beragam murid,
mereka dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif serta mendukung perkembangan individu. Keputusan yang bijak dalam hal metode pengajaran, kurikulum, dan penilaian dapat memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pembelajaran, sehingga mereka punya kesempatan yang sama untuk belajar. Jadi pada intinya dalam setiap pengambilan keputusan itu harus bertumpu atau orientasinya bagaimana memerdekakan murid. Tidak ada kata memojokkan ataupun merugikan dari murid itu sendiri. Pertanyaan ke-8 yaitu pengaruh pemimpin pembelajaran dalam masa depan murid. Seorang pemimpin pembelajaran tentunya memiliki peran yang penting dalam membentuk masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil itu baik dalam memimpin pendidikan, seperti di situ ada kepala sekolah atau administrasi, itu dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan oleh murid-muridnya. Bisa juga terkait dengan pemberian alokasi anggaran, yang mana seorang pemimpin harus bisa menggunakan anggaran yang ada untuk memajukan sekolah atau untuk memerdekakan murid dalam konteks pembelajaran di kelas, atau seorang pemimpin yang bisa membekali gurunya dengan strategi ataupun metode pembelajaran yang muaranya nanti juga adalah perkembangan murid ataupun peserta didik tentang pemahaman konsep dari materi-materi yang diajarkan atau disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Pertanyaan ke-9 yaitu kesimpulan dari pembelajaran modul dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya, bahwa pemahaman tentang dilema etika, rujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan langkah-langkah pengambilan keputusan itu sangat penting dalam konteks pendidikan. Itu sering terjadi ketika kita mungkin di suatu instansi pendidikan sebagai seorang pemimpin yang tentu akan mengalami hal demikian. Jadi di modul ini yang mempunyai keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya mungkin telah membangun landasan pengetahuan tentang nilai-nilai moral, tetapi modul ini memberikan alat ataupun contoh konkret bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin bisa menghadapi situasi dilema etika, sehingga terjadilah cara ataupun metode yang tepat untuk pengambilan keputusan yang etis. Atau bisa juga modul ini, di pengambilan keputusan ini juga berhubungan dengan bagaimana cara kita sebagai pemimpin yang nantinya bisa menghamba kepada murid ataupun memerdekakan murid. Tujuan yang tidak lain adalah menciptakan sebuah kebijakan ataupun mencetuskan sebuah strategi yang berpihak kepada murid. Selain itu juga bahwa nanti dalam pengambilan keputusan bisa juga dalam mengembangkan sekolah sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan dengan prakarsa perubahan, yang kita ketahui bahwa dengan Bagja seperti itu, kemudian membuat visi misi perubahan, tentunya itu tidak lepas, tidak terputus dari seorang pemimpin yang bisa menghadirkan sebuah keputusan yang atau kebijakan yang etis, seperti itu. Pertanyaan yang ke-10,
Penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi dilema etika. Mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya ketika kita mempelajari modul ini. Kalau kita bisa lihat di LMS kemarin bahwa ada beberapa contoh, di sana ada dilema etika. Jadi beberapa cara ataupun penerapan pengambilan keputusan adalah kemarin kita bisa melihat dulu apakah itu termasuk dinamika dilema etika ataupun rujukan moral. Selain itu kita bisa melihat dulu paradigma pengambilan keputusannya seperti apa, kemudian prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan tentunya langkah-langkah strategis yang kita bisa rumuskan untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Sehingga bagi seorang pemimpin di modul ini kita diharapkan bisa mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya, kemudian menganalisis, kemudian mengatasi dilema dengan memunculkan sebuah kebijakan ataupun hasil yang lebih efektif atau bisa diterima oleh semua pihak. Dan pertanyaan ke-11 yaitu dampak pembelajaran konsep ini pada pengambilan keputusan pribadi. Jadi relevansinya modul ini dengan pengambilan keputusan pribadi adalah bahwa saya sendiri bisa menganalisis beberapa dilema yang sedang saya alami, apakah itu bisa termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Ketika dilema etika tentunya saya juga harus memilih beberapa prinsip-prinsip pengambilan keputusan, apakah itu individu versus kelompok, kemudian jangka pendek maupun jangka panjang, atau bisa juga dengan melihat prinsip-prinsipnya, apakah prinsipnya berbasis nilai, seperti itu. Kemudian dari situ saya akan juga mengambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang memang yang memang tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Sehingga saya sendiri bisa mengambil solusi tengah dari problem atau dilema yang sedang saya hadapi. Dan yang terakhir adalah pentingnya memahami konsep modul ini sebagai individu dan pemimpin, bahwa kita sendiri sebagai seorang individu dan nanti ke depannya misal jadi seorang pemimpin tentu dihadapkan pada sebuah dinamika, sebuah permasalahan yang begitu kompleks, bahwa setiap manusia hidup pasti punya masalah, baik itu masalah dalam dirinya maupun masalah yang berhubungan dengan komunitasnya. Di modul ini sudah membuat perancang ataupun memberikan tahapan yang baik bagi kita nanti untuk mengatasi dilema tersebut. Jadi sudah sangat tepat, sudah sangat cermat strategi langkah-langkah penyelesaiannya, sehingga kelak dengan kita dihadapkan pada suatu masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan mempertimbangkan dengan nilai moral, kemudian nilai kemanusiaan, dan tentunya dengan regulasi yang ada ketika kita di sebuah instansi pendidikan. Mungkin itu koneksi antar materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan salam dan bahagia.